Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 121, Perburuan. Melihat pria itu dengan mudah melukai ular piton hijau buas dengan satu pukulan, para ahli yang lebih kuat pun merasa kagum. Termasuk salah satu yang terkuat, Raja Kerajaan Yuai, Fan Ze. Itu pangeran kedua kekaisaran. Yang mulia pangeran kedua, Duan Wuhen. Di antara orang pertama yang berteriak keheranan adalah para menteri kerajaan Yuai dan utusan dari kerajaan tetangga. Duan Wuhen. Huang Xiaolong menatap sosok tegap di permukaan danau. Ini adalah prajurit Xiantian Ordo ke-9, Duan Wuhen. Penampilannya seperti seorang pria berusia 30-an, dengan fitur-fitur tajam yang tampak seperti telah diukir dengan pisau, memberikan tekanan dingin dan tak terlihat kepada orang-orang di sekitarnya. Duan Wuhen tidak memancarkan aura apapun dengan sengaja, tetapi Huang Xiaolong yang berdiri 1000 meter jauhnya, masih merasakan tekanan yang datang dari Duan Wuhen. Tekanan ini disertai dengan semacam momentum yang dapat menembus lubang di langit. Perasaan yang Duan Wuhen pancarkan saat dia berdiri di sana mirip dengan pedang harta karun yang mengerikan dan agung yang akan terhunus dari sarungnya kapan saja. Di hadapan sorot mata semua orang yang hadir, Duan Wuhen berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya seraya menatap ular piton hijau buas di danau di bawahnya. Binatang buas, aku memberimu dua pilihan, satu, jadilah tunggangan rohku atau dua, mati di tanganku. Kepala besar ular piton hijau liar itu muncul dari air, matanya melotot marah ke arah Duan Wuhen sambil berbicara dalam bahasa manusia, maukah kau menjadikan aku tunggangan kesayanganmu? Manusia sialan, berhentilah bermimpi. Seluruh tubuhnya meninggalkan air dan melayang ke udara di atas danau pencerahan. Dua cakar di bawah perut ular piton hijau buas itu seukuran bukit kecil. Orang bisa membayangkan betapa besarnya bagian tubuhnya yang lain. Ketika mengambang di atas danau pencerahan, air danau berputar-putar seperti tornado, melilit tubuh ular piton hijau buas. Huang Xiaolong menyadari bahwa sejak air dari danau terbang ke atas, melilit ular piton hijau buas, air itu sebenarnya diserap oleh ular piton hijau buas. Karena semakin banyak air yang diserap ke dalam tubuhnya, lapisan pelindung air yang tebal muncul di atas kulitnya. Pada saat yang sama, luka di perutnya yang disebabkan oleh Duan Wuhen sembuh dengan cepat tepat di depan mata semua orang. Bahkan saat melihat luka Savage Green Bull Piton sembuh, Duan Wuhen menunjukkan sikap acuh tak acuh. Gunung runtuh, laut bergoyang. Saat luka di perut bagian bawahnya sembuh, ular piton hijau buas itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Air danau pencerahan menyembur ke langit dan berubah menjadi gelombang raksasa, menghantam Duan Wuhen. Ketika gelombang besar ini diarahkan ke Duan Wuhen, gelombang itu benar-benar mengembun menjadi deretan demi deretan gigi yang tajam dan runcing bagaikan ujung pedang. Ketika gelombang tajam dan dingin ini hanya beberapa inci dari Duan Wuhen, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan dengan lembut. Begitu saja, dengan satu titik lembut, semua gelombang tajam yang tampaknya tak terbendung itu meledak menjadi tetesan air, memercik ke danau di bawahnya. Ular piton hijau buas itu terkejut dan terperanjat melihat serangan dahsyatnya hancur begitu rapuh di bawah jari Duan Wuhen. Tubuhnya yang besar menerjang keluar, kedua cakarnya menukik ke arah Duan Wuhen. Kekuatan yang terpancar dari sepasang cakar yang mengerikan itu meremas batu-batu besar dan bongkahan batu di sekitar danau, menyebabkannya meledak berkeping-keping karena tekanan. Duan Wuhen mendongak, menyaksikan cakar ular piton hijau buas bersiul saat menembus udara. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang dengan serangannya sendiri. Ledakan. Udara meledak ke depan karena kekuatan yang dihasilkan oleh pukulan tinju itu. Tubuh besar ular piton hijau liar itu terlempar dan menabrak gunung yang agak jauh. Gunung itu berguncang dan batu-batu berjatuhan, dan kerikil berguling ke bawah seperti tanah longsor. Duan Wuhen melesat dan muncul di samping ular piton hijau buas itu hampir seketika. Membentuk telapak tangannya seperti pisau, tangannya menebas. Jeritan tragis keluar dari tenggorokan ular piton hijau buas saat ia mengembuskan napas terakhirnya yang sekarat. Pilar darah menyembur keluar dengan deras, mencapai ketinggian lebih dari 300 meter, mewarnai seluruh danau pencerahan dan puncak gunung di daerah tersebut. Saat tubuhnya menghantam danau, air memercik, memicu gelombang besar. Daerah sekelilingnya benar-benar sunyi. Menyaksikan betapa mudahnya Duan Wuhen membunuh ular piton hijau buas, hati mereka sangat terguncang. Itu adalah binatang roh tingkat Xiantian sejati. Seekor binatang roh tingkat Xiantian benar-benar mati di hadapan mereka dengan cara yang sepele. Binatang roh tingkat Xiantian identik dengan bencana dan teror di mata mereka. Setidaknya, itulah kesan yang mereka dapatkan. Setelah membunuh ular piton hijau buas, kekuatan hisap muncul dari tangan Duan Wuhen dan inti binatang berkilau terlihat jatuh ke telapak tangannya. Ki iblis dari binatang roh tingkat Xiantian adalah harta yang sangat berharga bagi para kultivator. Tidak hanya dapat disempurnakan menjadi pil untuk meningkatkan kultivasi seseorang, ada banyak tujuan lain untuk itu juga.
Menempatkan inti binatang roh ke dalam cincin spasialnya, siluet Duan Wuhen menyelam ke dalam air dengan sekejap, membelah air danau pencerahan, dan menghilang dari pandangan di dasar danau. Ketika Duan Wuhen menghilang, permukaan danau kembali ke permukaan yang tenang seperti cermin. Para ahli di sekitarnya tenggelam dalam rencana dan keinginan mereka sendiri. Akan tetapi, bahkan setelah waktu yang lama berlalu semenjak Duan Wuhen memasuki danau, tidak seorang pun berani menjadi orang pertama yang bergerak. Cara Duan Wuhen yang mendominasi dalam membantai ular piton banteng hijau buas menciptakan faktor pencegah yang besar, mengikuti Duan Wuhen untuk mengambil harta karun bersamanya. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Meskipun harta yang besar sangat menggoda, kehidupan kecil mereka lebih penting. Namun, ada orang-orang yang tidak tahan dengan daya tarik harta karun yang besar. Akhirnya, seseorang memimpin dan terbang ke danau pencerahan. Setelah satu orang pergi, yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang ke-10. Para ahli mulai mengorganisasikan diri mereka ke dalam kelompok dan memasuki danau bersama-sama. Berdaulat, ya. Melihat begitu banyak orang yang bergerak, Fei Hao meminta pendapat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan suara serius, baiklah, kita akan turun. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia dan Fei Hao terbang dan menyelam ke dalam danau. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah dinginnya air. Huang Xiaolong sedikit bingung, air danau pencerahan ini sangat dingin, seperti es. Secara kebetulan, saat itu sedang berada di musim panas, tetapi air danau Enlightenment sedingin musim dingin. Mendekati dasar danau, Huang Xiaolong menyadari bahwa danau itu lebih besar dari yang dibayangkannya. Ukurannya lebih mirip lautan daripada danau, dan tampaknya membentang ke segala arah tanpa henti tanpa tanda-tanda pantai. Huang Xiaolong bukan ahli Xiantian, tetapi dengan mengandalkan kekuatan internal dan ki pertempurannya, dia bisa bertahan 3 hingga 4 jam di bawah air tanpa masalah. Setelah berjalan menyusuri dasar danau selama beberapa waktu, Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hao, kita akan berpencar dan mencari. Jika terjadi sesuatu, kembalilah ke Fei Mansion dan tunggu aku di sana. Ini. Fei Hao ragu-ragu. Kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Huang Xiaolong menyadari kekhawatiran Fei Hao sehingga ia terus membujuknya, sudah diputuskan, aku akan kembali ke Fei Mansion dalam waktu 3 hari jika tidak ada hal yang tidak biasa terjadi. Baik, Yang Mulia. Melihat desakan Huang Xiaolong, Fei Hao tidak berani berkata apa-apa lagi. Menghormati Huang Xiaolong, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Setelah berpisah dengan Fei Hao, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ketika dia berada di luar di puncak gunung, dia dapat melihat cahaya yang menyilaukan dari harta karun surgawi yang muncul, tetapi ketika berada di dalam danau tidak ada cahaya sedikit pun. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong sedang bergerak maju ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. Orang-orang dari Sekte Pedang Besar. Mata Huang Xiaolong menyipit berbahaya dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Pedang Besar juga menyadari kehadiran Huang Xiaolong. Menatap Huang Xiaolong, cahaya kejam di mata Lin Ziren bersinar terang saat dia tertawa terbahak-bahak, sungguh, saat kau tidak melihat, itu langsung datang padamu. Murid-murid Sekte Pedang Besar, dengarkan perintahku. Siapapun yang membunuh bajingan ini akan diberikan hadiah tugas tingkat pertama. Hadiah tugas tingkat pertama. Ya, pemimpin sekte. Para tetua dan pengikut Sekte Pedang Besar bersorak, mengarungi air, dan mulai menyerang Huang Xiaolong. Ekspresi Huang Xiaolong menjadi gelap. Cahaya hitam meledak dari siluetnya dan saat sayap iblis di punggungnya mengepak sekali, Huang Xiaolong melesat sejauh 100 meter dalam sekejap. Jangan biarkan bajingan ini lolos. Lin Ziren berteriak marah. Dia melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan cepat menutup jarak di antara mereka.